cepat karena berlembar-lembar ya. Oke, yang terakhir itu wawancara, pengetahuan, terminologi, dan communication skill. Communication skill kami garis bawahi bahwa tahun ini semakin lama siswa yang menguasai bahasa Inggris dengan baik itu semakin banyak. Nah, dan bahasanya juga, Englishnya juga itu pakai accent. Accentnya itu keren gitu ya. Nah, ada 3 peserta yang saya tanya, kenapa bisa bisa melakukan bahasa Inggris conversation yang begitu baik ya. Ternyata mereka nggak ada yang kursus. Ada yang nonton Netflix, terbiasa nonton YouTube, yang kursus bahasa Inggris singkat-singkat gitu ya. Ada juga dari TikTok. Lalu ada juga dari nonton kartun. Jadi saya angkat topi ya. Saya sendiri itu bahasa Inggris karena dulu itu les di LIA ya. Boleh nyebut merek nggak sih? Boleh. Boleh apa? Ya, kursus sampai tamat. Itu tahunya bahasa Inggris begitu, kemudian di sekolah di Tourism Academy baru mulai terlatih. Di pekerjaan malahan agak sedikit kurang. Pada waktu kuliah itu lebih banyak. Itu yang saya pikir kita harus salut, bangga ya. Kemudian mengenai knowledge itu kita harus akui bahwa kemungkinan besar karena pandemi ya, knowledge memang agak kurang secara umum ya. Pengetahuan tentang kota sendiri itu perlu ditingkatkan dengan cara bagaimana? Bisa dengan membaca Google, kemudian guidebook dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah terjun ke lapangan, survei ke lapangan langsung. Lalu kemudian terminologi. Terminologi itu istilah yang memang kita pelajari, yang kita gunakan juga sehari-hari di dunia tours and travel atau bahkan hotel dan juga airlines. Nah, itu karena memang mungkin sering dilatih, cukup banyak yang bisa menjawab. Meskipun kadang-kadang agak-agak melihat ke atas, agak melirik ke kiri atau ke kanan gitu ya. Tapi tetap bisa dijawab. Oke, demikian dari saya. Mungkin kalau ada Pak Rio untuk tour planning, silakan ditambah Pak Rio. Oke, terima kasih Pak Franklin. Saya menambahkan sedikit saja, ada beberapa yang perlu saya infokan ya. Terutama apa yang sudah dikatakan, belum lupa selamat sore semuanya, anak-anakku, adik-adikku. Kok diam semua? Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Selamat sore. Semangat. Wah. Selamat sore, semangatnya pagi, Pak. Bu Resti, terima kasih. Bagaimana sih adik-adikku gitu? Lah, yang adik-adik itu membimbingnya atau Pak? Oke. Well, jadi tadi yang dijelaskan oleh Pak Franky, saya kan sudah hampir meliputi semua. Namun bagi saya ada satu yang saya lihat bahwa untuk tour program pembelian objek itu jangan misalkan ditentukan culture historisnya itu jangan objek yang tidak dikunjungi itu nggak perlu disebutkan. Boleh juga disebutkan tetapi dia passing site. Misalkan melewat pasar Bukit Tinggi entah di mana. Ini bukan Sumbar ya. Pokoknya Bukit Tinggi itu nggak usah karena hanya passing by. Itu dalam itinerary ya dijelaskan, namun dalam tour program nggak harus kan gitu. Yang kedua juga pemilihan objek saya lihat di tour program terutama itu akan menentukan ke belakang tour program ditentukan dan dotnya muncul kemudian menjadi tour itinerary. Jadi tour program itu akan menghasilkan sebuah itinerary yang bagus sekali. Ya, ada saya lihat beberapa yang menyimpang ya. Judulnya misalkan package tour 3 hari 2 malam. Mungkin di soal bisa dibaca apakah itu city atau out of city. Ya kalau out of city bolehlah excursion. Excursion mungkin kalian tahu sendiri ya apa artinya. Itu jadi harus disempurnakan. Kemudian tulisannya tuh kayak naik ke puncak gunung. Ada kiri kanan berombak itu. Padahal yang kerja 3 orang. Kalau perlu ya nyewa saya buat nulisin kan langsung lulus kan gitu. Ya. Jadi banyak yang tulisannya tuh apa ya?
Menggaris aja kalian pelit ya. Nggak berani mas itu ada KR. Jadi harus pakai penggaris atau bagaimana. Ini enggak pakai tangan jadi kayak perompak. Itu sebenarnya kalau dari ilmunya mungkin kalian pintar, tapi dari estetika pembuatan itinerary misalnya, ya kalian jarang yang mencantumkan secara lengkap destinasi pertama. Misalkan D1 itu kedatangan ke kota kalian. Mereka tentukan dari London, ya London garis miring atau dash Jakarta atau tempat di mana tur akan diadakan. Dari berikutnya, misalkan contohnya Jakarta, seluruh hari itu ada di Jakarta. Jadi harus ada judul dari setiap paragraf namanya. Kemudian setelah itu tentukan BLD, BL atau B saja. Breakfast only, half board atau full board. Itu akan menambahkan nilai, bisa di atas 100 itu nilainya nanti ya. Kemudian end of services yang paling bawah itu tetap ditutup ya. Kebanyakan hampir semuanya tidak menunjukkan tour selesai, tour and end of services itu sebaiknya nanti untuk generasi berikutnya bagi para pembimbing boleh diinfokan. Kemudian yang terakhir adalah tentang pada waktu saya menginterview, saya memang mengarahkan kepada pengetahuan geografi provinsi di mana siswa berada. Ya, jadi tahun ini membaik ya. Kalau dulu, kalau Jawa Tengah tuh pasti Semarang, gitu ya. Jadi sekarang tidak. Jawa Timur pun tidak Surabaya atau Malang, Kediri. Kemudian ada lagi yang dari Babel, 20 digabung jadi satu. Ya, yang satu dari Belitung, yang dua dari Bangka. Kemudian ada lagi yang NTB, bukan dari Lombok, akan tetapi dari Sumbawa. Tidak ada masalah. Namun harus nasib tergantung Bali. Ya NTB itu nasibnya tergantung Bali kata. Sekarang enggak ya. Nasibnya terbaik-baik mungkin begitulah ya. Jadi itu kalian harus bisa create suatu objek, dari objeknya yang atau atraksinya tuh yang benar-benar sudah berkelas. Entah apa namanya, kita kan bisa ya, saya bisa search di Google bahwa objek yang baru pernah dengar di telinga saya, bener ada enggak, bagus enggak, segala macam. Ya, jangan-jangan asal ecek-ecek aja objeknya, jangan. Itu mempengaruhi. Dan terakhir adalah setiap provinsi student harus tahu tentang keadaan atraksi dan objek wisatanya. Ada yang ditanya, objek ini di provinsimu tuh ada enggak? Apa ya Pak? Orang saya belum pernah ke sana. Ya memang, namanya kalian masih tergantung orang tua. Kita lanjutkan dengan ticketing. Siapa? Ibu Darmi dulu ya. Silakan Bu Darmi. What? Mute. It's okay.
There's no sound at all. How come? Frank, there's no sound at all. I cannot hear. She speaks. Iya, lagi berjuang di sini Pak, sebentar. Okay, no worries. Tunggu. Ya. Oke. Banyak yang nggak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Selamat sore, Pak. dan salam sejahtera. Baiklah, sekarang dari sisi tiketing, evaluasi dari segi reservasi, pricing, dan tiketing ya. Sebetulnya ada beberapa alurnya. Pertama tentunya dari segi, kita akan melihat dari alur pertamanya di segi reservasi. Schedule ya. Pertama kan kita schedule ya. Kalau schedule, tentunya teman-teman harus paham. Ya, schedule isinya apa saja. Ya, semuanya sudah pernah melihat schedule, ada di OAG atau ada di sistem. Isinya apa saja, dan itu harus dipahami, terutama untuk coding, decoding ya. Itu jangan sampai dilupakan. Ya, walaupun sekarang sudah pakai website, sudah pakai yang canggih-canggih, tapi tetap coding, decoding untuk country, untuk kota, untuk semuanya tetap harus dipahami. Semua yang three-letter code tetap harus dipahami. Jadi jangan sampai tidak tahu sama sekali. Karena akan schedule itu pada waktunya nanti dia akan sebagai dialog pertama kepada itu ya, kalau kita sudah bekerja kepada customer kita. Jadi supaya memahami schedule, maka akan memberikan terbaik gitu ya. Bisa menjawab dengan baik maksudnya. Dan sekarang sama juga yang ada di website. Kalau kita bisa mengerti schedule dalam segi knowledge-nya ya, maka akan bisa menjelaskan dengan baik. Ya, jadi tidak semena-mena apa yang keluar dijelaskan begitu saja, tapi bisa dengan ilmu yang ada, ilmu yang adanya. Kedua, setelah di schedule, hampir kebanyakan sebetulnya sudah bagus ya di schedule, cuman masih lupa-lupa mungkin karena memang sudah ada di website, nggak perlu dihafal lagi gitu, nggak perlu di itu lagi. Mungkin pikirannya seperti itu. Tapi sebaiknya jangan. Tetap ilmunya tetap harus dipertahankan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kedua, setelah schedule itu kita akan alurnya adalah membuat PNR ya, membuat booking. Walaupun sekarang tinggal klik website ya kan, tetapi pada prinsipnya tetap tidak berubah di mandatory entry-nya, mandatory yang dibutuhkan untuk membuat schedule tetap ada, tidak berubah. Walaupun mungkin pada tampilannya akan terjadi banyak aksesoris, ya banyak, tapi tetap. Contohnya misalnya tidak pernah berubah bahwa untuk membuat booking sampai menjadi kode booking itu adalah pasti ada 5 item, pasti itu, ya. Pertama itu kan kalau buat PNR sebelum jadi PNR dia akan merencanakan perjalanan. Artinya kalau merencanakan perjalanan harus tahu apa maunya penumpang, di rencana perjalanannya itu ada di schedule, menerangkan schedule, hasilnya itinerary passengers, ya menerangkan schedule, hasilnya itinerary passengers. Jadi itu memang gampang-gampang susah, kelihatannya gampang, tapi tidak gampang juga karena dalam menjelaskannya harus mengerti. Ya setelah ada itinerary. Tadi mungkin sebetulnya teman-teman udah tahu, cuman cara pengelompokannya belum tahu ya. Jadi menyebutnya mungkin flight number, rute, gitu, origin destination. Betul, nggak ada yang salah, tapi harus dikelompokkan bahwa itu adalah namanya rencana perjalanan penumpang atau itinerary.
Yang kedua, setelah itinerary, maka itu kalau yang ini pasti semuanya tahu, karena kalau dalam membuat pembukaan pasti ada nama penumpang, ya, pasti ada nama penumpang. Nama penumpang apa namanya juga mudah, tapi sekarang mungkin ada aksesorisnya. Misalnya perlu ada frequent flyer-nya, ada apa namanya customer relation kontaknya. Karena setiap airlines kan punya klien masing-masing, ya, klien eksekutif masing-masing yang punya member. Tapi itu adalah tidak mandatory. Yang mandatorinya adalah nama itu sendiri. Jadi kalau misalnya nggak ada itu pun bisa keluar kode booking. Tapi kalau nggak ada nama kan nggak bisa keluar. Yang ketiga, setelah tadi ada itinerary, ada penumpang, udah gitu ada alamat. Alamat juga pasti menyebutkan satu-satu, semuanya sudah betul. Tapi kelompok alamat itu ada di phone field. Secara teorinya, jadi kita mesti tahu kelompoknya ada di mana. Phone field itu memang lama-lama banyak bukan perubahan, ya, penambahan. Mungkin zaman pertama saya dulu itu pasti alamat rumah ditulis lengkap, alamat rumah, alamat kantor lengkap ditulis. Ya, tapi kan sekarang ada perubahan, maka sekarang kebanyakan WA, nomor email udah pasti. Email udah pasti, sudah gitu email dan WA paling penting karena apa? Orang kalau dulu kan ada reconfirm, ya kan, ada firming, orang akan telepon, tapi sekarang enggak kan? Kalau dipasang emailnya, otomatis robotiknya untuk firming, untuk menanyakan balik penumpang, dia otomatis akan jalan setelah di-set. Jadi sekarang email adalah paling penting di antara semua, karena tadi dia akan lari ke penumpangnya, email penumpangnya, ya. Kalau orangnya udah isu tiket, email penumpangnya harus dipasang. Kenapa? Karena tadi kalau ada perubahan di airlines, maka airlines akan otomatis mengirimkan kepada penumpangnya. Dimanapun dia berada, dia rutenya banyak, dia akan masing-masing dia akan mengirimkan dan penumpangnya akan baca gitu, ya. Kalau tidak baca artinya kita secara ini sudah dikirimkan. Ya, jadi perubahan paling besar ada di phone field adalah email. Ya, email paling penting di antara semua phone field, ya, WA juga, tapi mungkin nggak terlalu seperti email. Yang ketiga setelah phone field adalah ticketing time limit, udah pasti. Sekarang mungkin dipasangnya otomatis, ya, dipasangnya otomatis, tapi tetap waktu berkomunikasi harus jelas, ya, bahwa misalnya penumpangnya Bapak harus mengambil tiket, tentu jangan sampai time limitnya tanggal 1 jam 11, bilang sama penumpangnya, Pak tanggal 1 jam 11 gitu, ya. Bapaknya datang udah dibatalin. Ya, jadi tidak seperti itu. Jadi harus kasih waktu 2 jam sebelumnya, ya kan, atau 1 hari sebelumnya. Jadi jangan sampai apa yang ada di sistem kita sebutkan langsung, maka itu bedanya kita punya pengetahuan, ya kan. Jadi kita ada di sistem, oke, kalau saya ini tentu dia akan dibatalkan karena semua sudah robotik kan. Jadi nggak nunggu manual, nunggu orang ngebatalin, nggak ada. Kalau zaman dulu nunggu orang ngebatalin, ya kan, nunggu orang ngebatalin baru batal. Kalau sekarang nggak ada, robotik begitu jamnya dia langsung mendelete yang ada. Itu untuk time limit. Jadi untuk time limit juga. Jadi 5 ini adalah mandatory semua, karena kalau nggak ada, nggak bisa kode booking juga, kalau salah juga akan terjadi kesalahan. Tadi kalau nulis email salah, pasti dia menujunya salah. Waktu ada perubahan jam tidak sampai ke penumpangnya, kan gitu, ya. Jadi sangat diperlukan kehati-hatian dan ketelitian. Ya, ketelitian dan kehati-hatian itu sangat diperlukan dalam, karena kita melayani customer, ya. Kalau melayani customer tuh salah sedikit aja, ya, dia karena dia menganggap kita sebagai orang ticketing itu yang dia sandarkan, apa yang dia omong tuh kayaknya kita udah ngerjain betul gitu. Ya, jadi kitanya mesti yang lebih hati-hati. Tadi berarti ada 4, satu lagi ada receive, ya, receive. Receive itu artinya siapa sih yang membuat transaksi gitu, ya. Karena belum tentu yang booking itu, yang nama yang booking passenger-nya yang booking. Bisa sekretarisnya, bisa anaknya, bisa istrinya, bisa dia sendiri. Yang receive itu, yang membuat transaksi, itu adalah akan terrecord selamanya.
ya akan terus jalan. Siapa sih yang membuat transaksi di pertama, kedua dia ngebatalin, siapa sih yang ngebatalin, itu terus akan ada historinya. Ya kan, jangan, karena dia, mengantisipasi ada orang yang membatalkan padahal dia tidak membatalkan. Maka akan siapa yang membatalkan akan terrecord. Gitu loh. Ya. Jadi paling receive juga penting, tidak boleh asal-asalan juga ya kan. Karena nanti terjadi bisa terjadi kesalahan yang membuat orang tidak bisa berangkat. Itu dari segi reservasi ya. Dari segi kalau secara potongan-potongannya sih udah bisa, karena memang kan booking tiap hari juga udah ngeliat itu ya. Cuman mungkin cara pengelompokannya yang harus dipahami juga, karena kita knowledge ya. Jadi cara pengelompokannya kita harus bisa pahami. Karena kalau tadi kalau kita ingat kalau itu tidak ada pasti kode booking tidak keluar. Itu pasti itu ya. Itu dari segi reservasi. Sebetulnya ada lagi yang tidak mandatori, misalnya ada SSR, ada others itu juga, tapi itu tidak mandatori, seperti walaupun dia tidak ada, dia masih tetap bisa keluar. Selanjutnya adalah dari setelah alurnya schedule PNR. Tadi yang banyak lupa mungkin receive ya. Receive itu belum orang pasti nggak ingat. Banyak yang nggak ingat. Apa sih receive? Siapa sih transaksi itu nggak banyak yang nggak ingat tadi. Itinerary juga kebanyakan patah-patah, mungkin itu yang mesti dikelompok-kelompokkan lagi. Selanjutnya adalah setelah kita membuat PNR, maka kita akan membuat pricing ya. Pricing adalah temennya rules. Jadi ada fair, ada rules, pasti itu nggak mungkin ada fair nggak ada rules, nggak mungkin. Jadi satu fair pasti satu rules, walaupun mungkin dalam kelompok ya. Tapi tetap prinsipnya kita harus ada di pikiran kita bahwa ada fair, ada rules. Ya, karena itu akan menjadi acuan kita dalam membuat harga. Tadi reservation, pricing itu fair dan rules. Yang tentu ada lagi rumusnya yang akan membuat tadi tipe perjalanannya apa dan merumusnya seperti apa. Untuk fair dan rules sekarang sih enak ya, semuanya sudah enak, sudah otomatis. Sudah otomatis semua, sudah diberikan semua. Ya, malah banyak kelihatannya lebih sekarang makin modern, makin airlines masing-masing punya caranya, punya caranya sendiri-sendiri. Tapi tetap yang basic, yang normal itu harus tetap kita kuasai ya, harus kita mengerti. Di fair and rules itu juga kita harus tadi hafal juga IATA conference ya kan, jangan sampai lupa. IATA road invoicing juga jangan sampai lupa. Ya, itu ada acuan dalam mengkalkulasi atau menghitung tarif. Ya, jadi ada NUC, ada mileage ya kan. Tapi dasarnya adalah fair and rules. Karena kalau fair and rules itu dia akan muncul seperti di PAT, passenger air tariff. Jadi jangan sampai nggak tahu juga apa isinya passenger air tariff. Nggak usah semua, satu lembar itu mewakili. Kalau kita bisa satu lembar plus yang spesial, paling berapa lembar itu kita mengerti pasti mewakili yang satu tebal itu ya kan. Yang di satu tebal itu sebetulnya itu hasil yang di sistem yang ada sekarang itu hasil dari OAG yang tebal itu. Kalau tarif yang tebal itu masuk semua ke sistem. Jadi sama. Jadi artinya maka yang paling penting adalah bukan entry-nya, tapi responnya. Ya. Yang paling penting responnya. Jadi apapun yang namanya pricing, reservation, misalnya saya pakai Galileo, teman saya pakai Sabre, responnya pasti sama, cuman beda entry aja. Ya, kalau sekarang kalau di website itu udah GUI, mungkin udah GUI udah lebih nggak ada filter code, nggak ada itu lagi, tapi tetap harus mengerti kita karena kita sekolah ya. Kalau sekolah mesti lebih beda dengan yang penumpang biasa. Tadi ya dari sebetulnya paling susah kalau kita mau ngomong paling susah pelajaran adalah fair and rules. Dari semua fair and rules paling susah. Karena banyak banyak itemnya, ya.
PIT sendiri aja itemnya ada MPM, ada global indicator, ada one way fair, ada round trip fair, ya kan, ada MPM, ada TPM, ada rules, itu itemnya banyak banget, ya. Terus nanti EPT juga ada ROE, tapi itu semua yang digunakan untuk menghitung tarif. Ya. Jadi memang tarif yang paling susah di antara semua. Di antara empat ya, ada schedule, reservation, pricing, tarif ya, dan ticketing. Itu paling susah adalah perhitungan tarif. Kenapa? Kalau khususnya internasional ya. Kenapa? Kan setiap negara currency beda-beda. Currency beda-beda, negaranya berubah peraturan, berubah kebijakan, dia akan berbeda lagi gitu loh. Dia akan mengeluarkan peraturan lagi, akan default currency-nya lagi, akan menambahkan currency-nya lagi. Jadi banyak. Kenapa susah menghitung harga? Yaitu karena perubahan dunia ya, karena berhubungan dengan uang, dengan apa namanya hard dan low currency. Tadi jangan lupa kalau itu tadi ya IATA area itu dibutuhkan, karena untuk global indicator kalau kita nggak tahu IATA area ya kan nggak bisa kita apa namanya mengartikan ya. Global indicator itu mengartikan harus tahu areanya juga. Walaupun tadi di sistem udah ada udah ada semuanya, nggak usah. Tapi kalau kita punya ilmunya, tolong waktu di sistem keluar kita cocokin betul nggak nih secara teori manualnya gitu. Jadi kita belajar itu seperti itu. Kalau dicocokin, oh ya kita makin mantap. Tapi kalau kita cuma nerima doang, nggak tahu itu pokoknya muncul asal muncul aja, dia juga nggak ngerti gitu. Waduh, kita makin ini nggak lari jauh kalau saya bilang ya kan. Kalau saya selalu menghitung lagi nih, fair breakpoint seperti ini kenapa ya gitu. Betul nggak dia ngitungnya gitu. Yang di sistem saya hitung manual lagi. Oh ini betul. Baru kita bisa, oh berarti kita makin mengasah kita punya pengetahuan. Karena kan ini semuanya praktek, ilmu praktek ya. Praktek makin diasah, makin kita lebih mengerti. Kalau ada perubahan sedikit aja, oh ada perubahan kenapa ya gitu. Contohnya sekarang kalau Singapura, sekarang selama pandemi, Jakarta Singapura tuh enggak, Jakarta Singapura London misalnya. Kalau dulu pasti HIF di Singapura. Pasti dia tinggi, pasti Jakarta tadi Jakarta Eropa lebih murah daripada Singapura Eropa. Singapura Eropa tuh lebih mahal. Tapi lihat sekarang setelah pandemi, dia menurunkan harga dengan cara menurunkan NUC-nya. Cepet banget ya, beda banget sekarang. Berbanding terbalik. Walaupun secara logika kita lebih jauh. Tapi dia berbanding terbalik. Jadi itu perubahan-perubahan yang karena dunia berubah, dia juga berubah. Ada beberapa negara yang cepat perubahannya, ya, yang cepat perubahannya. Dia terus cepat mengganti dengan perubahannya. Itu dari segi fair and tarif ya, tarif. Fair and tarif memang saya juga ngujinya agak repot ya, karena memang tadi dia harus mengerti NUC-nya, ROE-nya, lokal currency-nya, ya, pengambilan currency. Misalnya perjalanan katanya round trip. Oke, kalau round trip itu apa sih syaratnya gitu kan? Round trip syaratnya udah pasti dia origin dan destination sama. Udah pasti itu harus kotaknya sama. Misalnya Jakarta, Singapura, Amsterdam, Bangkok, Jakarta, itu kita bilang round trip. Tapi belum tentu juga kalau nggak dibuktikan dengan perhitungan harga. Harus dihitung dengan perhitungan harga. Artinya kalau perjalanan tadi breakpoint-nya pasti kita ngambilnya di Eropa ya, salah satu Frankfurt atau Amsterdam. Kita ambil breakpoint-nya di situ, tentu kita hitung. Dia jalan yang sebenarnya apa sih? Apakah dia tetap M? Tetap tidak ada tambahan mileage? Ataukah dia 5M? Kalau dia tetap pulang perginya M, itu artinya yakin bahwa itu round trip. Jadi kita tidak menghitung harga, kita bilang round trip. Ya. Karena round trip dan circle trip itu agak mirip-mirip. Ya, agak mirip. Kalau nggak dihitung harganya agak mirip-mirip. Sedangkan kalau circle trip kan dia harus berbeda. Ya, komponen 1 sama komponen 2 berbeda. Seperti itu. Jadi memang kalau tarif nggak bisa diuji terlalu banyak karena memang
agak ribet ya, cuman memang kebanyakan mungkin saya nggak tahu, mungkin memang belajarnya point to point ya. Hampir kebanyakan menjawabnya point to point pasti. Tapi saya mengarahkan, saya minta yang multi city. Kalau point kan mudah ya, jadi kita harus berbeda sedikit, yang susah dikit lah. Sebetulnya nggak susah banget juga sih. Baiklah, itu di pricing. Jadi pergi pricing juga sama. Di domestik itu kan ada itu ya, ada apa teks domestik. Nah, teks domestik itu juga harus kita namanya kita orang Indonesia ya. Jadi tiap hari pasti isu tiket domestik. Tapi kita nggak tahu teksnya apa aja gitu ya kan. Pokok udah apa adanya udah gitu aja. Tapi kita sebagai orang yang bekerja di daerah ini kita mesti tahu oh teksnya ada airport tax ya kan, misalnya ada fuel surcharge, ada PPN. PPN juga memang naik Pak. Franky betul Pak. PPN naik 11% betul. Jadi apa namanya jangan sampai yang dikeluarkan di Indonesia kita nggak tahu. Padahal tiap hari kita print kita ngelihat gitu ya. Jadi kodenya apa? Ya, memang bisa dipahami ya kan. Karena kayak kita tadi kalau kita diamin aja bisa aja nggak jadi soal orang otomatis apa udah ada kok gitu ya. Tapi kan dalam menjelaskan penumpang kita akan lebih baik kalau kita ngerti. Oh ini Pak, ini airport tax-nya ya kan. Sekian Pak, ya, apa oh ini apa namanya ini teks apa lagi gitu. Itu ya detail satu demi satu. Jadi begitu ada perubahan juga akan berasa. Oh ini berubah nih gitu. Akan terasa. Ya, itu di pricing memang tadi saya bilang lagi. Pricing mesti banyak latihan. Khususnya apalagi di internasional sangat latihan cek dan cek lagi. Selanjutnya yang terakhir adalah ticketing ya, tadi udah schedule, udah bikin reservasi booking, fare and rules. Tadi sebelum ke ticketing kita ke rules ya. Englishnya juga. Pasti kalau ada tadi ada harga pasti ada rulesnya. Rules itu kalau nggak salah ada 30 rules ya, yang standar yang kita pakai dari internasional. Tapi memang kebanyakan mungkin airline pakai 5 rules saja, pakai 2 rules saja. Misalnya oke, minimum stay itu kan sebetulnya IATA punya ya, internasional punya itu dipakai, atau penalti, refund, penalti itu dipakai. Itu namanya rules. Jadi pasti harga Jakarta Bangkok $200 NUC. Peraturannya apa? Pasti kalau ada airlines-nya yang bilang, oh kalau dia unused, kalau nggak dipakai mau ganti tanggal, mesti tambah berapa. Itu ada di namanya refund kalau nggak penalti. Jadi hampir kebanyakan yang berubah itu di minimum stay, maksimum stay, penalti, dan refund. Itu paling banyak. Itu yang selalu harus dilihat. Ya, sebagai orang ticketing itu selalu harus dilihat. Jadi jangan sampai orang datang, saya mau refund tiketnya gitu. Atau waktu isu tiket tidak menginformasikan bahwa tiket itu tidak bisa di-refund. Jadi waktu isu tiket, waktu membuat tiket, kita harus menginformasikan Pak ini tiketnya, ya kan sebelum dicetak malah ya. Ini tiketnya kalau Bapak sudah beli tidak bisa di-refund. Kalau Bapak mengganti tanggal, pasti ada baca rules-nya. Jangan ngarang sendiri, baca rules-nya bahwa ini harus ada tambah bayar. Jadi begitu besoknya dia mau ganti, mau tambah udah tahu. Nggak marah-marah. Tapi kalau nggak dikasih tahu dia akan marah-marah. Dulu nggak dikasih tahu, nggak begini, nggak begitu gitu ya. Jadi penting banget terus membaca rules. Bagi ini jadi apalagi sekarang lebih banyak banget yang tiket yang tidak bisa diuangkan ya, memang karena murah ya. Banyak tiket yang tidak diuangkan. Jadi mesti diinformasikan pada waktu sebelum mencetak tiket. Begitu kasih harga harus diinformasikan apa rules-nya itu. Jadi harus banget dipahami ya rules yang ada di airlines. Kalau nggak ngerti tanya airlines saya ini maksudnya apa sih gitu. Sama saya juga dulu gitu. Saya tanya, ini punya SQ, saya tanya ke SQ. Ini apa maksudnya? Kok saya nggak ngerti ya gitu. Sampai ngerti. Punya KLM ya, saya tanya ke KLM. Begitu baca saya tanya. Karena itu menjadi apa namanya plus poinnya buat saya untuk jadi pede, lebih pede ya dalam menghitung tarif. Oke, tadi setelah tarif, terakhirnya adalah ticketing. Ticketing itu dari saya mulai itu di ya ticketing apa namanya dari mulai
saya mulai belajar ticketing sampai sekarang nggak berubah. Berubahnya hanya sebagai electronic ticketing. Jadi kalau kolom-kolomnya sama, semuanya masih sama. Dia bertambah hanya di kolom status tiket. Ya. Di tiket status dia ditambahkan karena dia elektronik. Jadi penambahan kuponnya dengan dia membaca kuponnya dengan status tiket itu. Ya misalnya dia baru issued maka akan keluarnya open. Artinya open ya juga mesti ngerti. Open itu kalau masih validity-nya masih berlaku, NVA-nya masih berlaku, not valid after masih berlaku, artinya tiket itu belum digunakan. Ya jadi yang paling umum adalah open, check-in, F, ya final atau juga E exchange, R refund. Jadi sekarang selama electronic ticketing harus dipahami itu. Jadi jangan sampai orangnya ada bawa tapi statusnya udah pernah di exchange, dia nggak bisa lagi. Jadi nggak bisa lagi mengganti, merubah segala macam ya. Jadi di electronic ticketing nomor 1 adalah status kuponnya yang harus kita lihat. Itu perubahan paling besar. Ya, misalnya ada ini status ini ada di airline sananya atau ada di airport, itu mesti dicari. Ya, jadi paling besar adalah itu. Tapi lebih praktis, lebih enak ya, nggak ada kupon ketinggalan. Kalau zaman dulu kan banyak kupon ketinggalan ya. Ticketing serasa itu aja, dan paling penting adalah di kolom tadi not valid after sama fair calculation. Fair calculation juga menuliskannya harus benar. Karena itu ada portion pembagian. Apalagi kalau kita beberapa airline terlibat, maka itu portion pembagiannya mengacu pada breakpoint fare yang kita buat. Maka kalau breakpointnya salah, mereka nagih ada yang kebesaran, ada yang nggak kebagian. Ya kenapa fair calculation harus harus benar. Ya, yang lainnya sama aja. Bu Desi ada tambahan, silakan. Selamat sore semuanya, selamat malam untuk yang di luar sana. Semoga tetap semangat ya. Saya cuma nambah sedikit aja. Saya cuma minta tolong membaca perintah ya, karena apa? Karena nanti pada saat kalian terjun ke dunia kerja itu semua berhubungan dengan membaca dengan perintah. Jadi harus hati-hati dan juga ikuti gitu loh alurnya. Memang harus ketika rutenya seperti ini, caranya seperti ini, itu harus diikuti ya. Kemudian tadi yang sudah disampaikan bahwa Citykode atau airline code, please jangan cuma main di domestik ya, yuk jauhkan sedikit karena nanti waktu kamu terjun ke dunia kerja bukan cuma domestik kok, tapi juga ada sorry kurang jelas. Oke, jadi gitu ya. Jadi maksudnya belajarnya harus lebih giat, kemudian membaca perintah dengan baik, kemudian membuat belajar mengenai Citykode jangan cuma domestik saja. Ya, karena sudah banyak yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Dani. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Bray. Terima kasih. Terima kasih Bu Darmi. Terima kasih Bu Darmi dan Bu Desi. Silakan ke guiding nih. Siapa yang duluan? Pak Patrick atau Pak Budi, silakan Pak. Untuk guiding, dipersilakan Pak. Pak Patrick atau Pak Budi. Sebentar. Tolong di-unmute ininya Pak. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Ya, jadi nanti ada Pak Budi juga ya. Kita nggak banyak bicara lah. Karena kenapa? Guidingnya ini sudah apa namanya? Sepertinya rata-rata semuanya itu sudah biasa. Coba. Ya, jadi sepertinya semua sudah biasa itu ya. Menurut Pak Budi kelihatan sekali, makanya Pak Budi selalu tanya, kalian udah biasa ya mengatur ya? Seperti sudah ya boleh dibilang nggak ya setengah profesional lah mungkin dibilang ya. Tapi mungkin juga sudah banyak berlatih gitu. Jadi dari tahun ke tahun mungkin makanya saya apa namanya mungkin pembimbing bosan dengar saya punya suara kali apa saya punya pendapat. Dari tahun ke tahun kita jadi apa ya sebagai juri dari pemandu wisata itu sulit menghadapi ujian dari peserta-peserta yang terbaik di Indonesia ini. Karena Anda kan peserta terbaik semua dari masing-masing provinsi kan, ya. Jadi angkanya itu nilainya kalau kita nilai biasa, saya juga nilai biasa ya, itu berkutat paling beda, paling banyak tuh beda 5 atau 7 nilai. Ya, jadi apabila yang terbaik saya kasih 95 misalnya atau 90, ya, yang di bawahnya itu sekitar 87, 8 gitu-gitu loh. Jadi ketat sekali. Ya, jadi dengan apa namanya Pak Budi juga agak susah kita, ya. Agak susah karena seperti dikatakan oleh Pak Budi sebelumnya bahwa Anda itu jadi apa namanya sudah maju lebih banyak, lebih baik sekali majunya. Saya umur Anda nggak bisa bicara kayak begini loh. Waktu ke guiding. Tapi Anda sudah berbicara sedemikian rupa ya. Tapi ada beberapa yang mungkin harus apa namanya dibenahi gitu loh. Ya, bukannya kurang, harus dibenahi. Misalnya satu, pada saat Anda menghitung jumlah tamu ya, itu jangan menunjuk ke tamu-tamu 1, 2 gitu. Atau main cuai 1, 2, 3 enggak, dalam hati lihat kan bisa lihat kan ya, hitung dalam hati bisa. Jadi menunjuk itu salah satu ini pakemnya tour guiding ya, itu enggak sopan ya tour guiding ya. Misalnya itu yang saya lihat ya. Terus lagi itu yang selanjutnya adalah ini masukan aja ya, bukannya kelemahan ya, tetapi kekurangan sedikit. Itu menurut SKKNI, pada saat Anda menjemput tamu, ya, lalu membawa dan memberikan informasi dalam bus, itu harus saya katakan lagi, harus sudah 4 kali itu di underline, di garis bawahi, memberikan informasi tentang security, keamanan dalam bus. Jadi bilang bus emergency exit di mana, ada berapa? 1, ya. 2, fire extinguisher di mana? Tahu fire extinguisher kan? Penyemprot api di mana, ya? Bagaimana memecah kaca apabila ada kecelakaan? Itu harus sudah, nggak boleh enggak. Tidak ada satupun yang bicara begitu. Ya, tidak ada satupun. Nomor 1 itu. Karena sekarang turis itu datang, nomor 1 yang dia lihat adalah keamanan. Sejak COVID, yang dia lihat adalah apa? Safety. Ya, tidak hanya keamanan dari penyakit, tetapi juga keamanan dari kendaraan, hotel, bahkan hotel dan sebagainya. Dia itu salah satu seperti syarat ya untuk turis untuk datang ke suatu tempat wisata. Itu harus tuh, udah enggak ya. Nah, lalu tentu saja harus bercerita tentang bagaimana cuaca hari itu dan 2 hari mendatang gitu. Kan dia ingin tahu kan. Turis datang ke sini ke Indonesia untuk apa? Pasti untuk jemur diri salah satunya. Dan dia jalan-jalan masa di hujan, dia nggak mau dong. Nah, kita harus kasih forecast. Jadi tour guide itu juga adalah forecaster. Dia pembaca seperti televisi, memberikan ramalan cuaca. Itu 1. Ya seterusnya. Yang kedua apa lagi? Uang. Nah, kalau uang rata-rata kasih keterangan uang ini loh. Ya. Ini 100. Tetapi uangnya dikasih tahu nilainya.
Kalau 100.000, if you have 100,000, what can you do with the 100,000? Can you treat your boyfriend or your girlfriend to eat in McDonald's or KFC? Bukan VOC ya, KFC. Ya. With a Big Mac, bisa 100.000 beli itu Big Mac. Ya. Bapak waktu muda bawa pacar Bapak ya, sekarang istrinya. Ya. Jalan-jalan minum es krim, ya, minum es gitu. Biasa cari-cari muka. 100.000 nilainya gimana? 50.000 nilainya bisa beli apa? 50.000 coba saya tanya berdua. Bisa nggak makan di McD, di KFC? Cewek kamu dibayarin cowokmu apa cowok kamu bayarin cowoknya? Bisa nggak? Kasih tahu harga Coca-Cola 5.000 bisa untuk apa? A bottle of aqua, mineral water. Yes. Oke, that's it. Uang. Ya. Lalu apa lagi? Ya, different of time. Ya. Different of time, kamu tidak perlu gini. The different time between my country and your country is nggak usah. Bilangnya gini, okay, the local time is this. Please switch your time into our local time. That's it. Kita salah lagi. Time difference salah lagi. Sebetulnya harus 5 jam difference, kamu bilang 6 jam atau 7 jam, salah. Ya, jadi kasih tahu aja lokal. Okay, ladies and gentlemen, I would like to inform you about the local time. So switch your time into 8:30 a.m. Would you please, have you done it? Okay, that's it. Sudah, ya. Dan banyak lagi sebetulnya gurumu tahu tuh, pembimbingnya tahu tuh. Apalagi pembimbing dari Banten tuh, master tuh. Ya. Lalu ada juga beberapa dia bilang pertanyaan yang tidak usah ditanya. Question that should not be questioned. Ngerti nggak? Siapa yang ngerti coba kasih tahu. Question that should be questioned. Pertanyaan yang tidak perlu ditanya. Misalnya gini, banyak yang bilang, okay, ladies and gentlemen, have you been to Pontianak before? Ini bukan karena Kalimantan, bukan ya. Atau have you been to Jakarta before? Have been to Indonesia before? Ya belum pasti. Kalau dia udah, dia nggak datang lagi. Ngapain tanya gitu? Ya, ya jadi ada pertanyaan yang nggak usah ditanya gitu loh. Ya, demikian. Ya, banyak lagi sih ya. Kalau saya kasih nanti nggak makan malam kamu nih. Ya, bicara itu dari guiding itu tidak perlu cepat-cepat. Karena berbicara bahasa Inggris bukan dinilai cepatnya, dinilai pengertiannya. Cepat kalau nggak dimengerti untuk apa? Ya, dan lambat lebih baik, bisa kontrol gitu bersuara ya. Udah ya. Dan gini loh, satu lagi saya lihat, jangan men-treat wisatawan seperti anak kecil, suruh tepuk tangan lah, ya. Ya seperti gitu, clap your hand please, gitu. Itu mereka bukan TK itu. Ya, be professional. Kamu harus kasih lihat profesional kamu tanpa seperti guru TK gitu. Ya, bukannya guru TK buruk, enggak. Ya. Dan ini saya dengan Pak Budi ini diskusi. Kenapa kalian sebagai guide memanggil atau menyapa tamu dengan guys? Saya tanya kenapa. Itu nggak sopan itu. Kamu tuh pelayan, tahu nggak pelayan? Cuman bukan pelayan seperti yang kamu pikirkan kan. Kita pelayan elit. Kamu panggil, okay, we have finished. You follow me, guys. Nggak sopan itu. Coba tolong guru pembimbingnya, khususnya guru bahasa, perhatikan itu ya, guys. Kenapa? Karena saya dengar Pak Frankly tanya sama Anda, di mana bahasa Inggrisnya belajar? Dari Netflix, dari kartun. Dan itu bagus, tapi lihat saring. Tetap harus bilang ladies and gentlemen. Saya diskusi sama Pak Budi tadi, kita kurangin nggak nilainya?
Akhirnya kita berdua bilang tidak usah karena ini anak belum tahu. Ngerti nggak? Halo, do you hear me? Everybody, do you hear me? Yes, sir. Alright. Yes, sir. Jadi, Yes, sir. jadi Pak, okay, thank you. And so the word guys, forget it. Throw it out, away, far away. Ya nggak ada guys, panggil guys itu nggak ada. Kalau everyone masih bisa. Tetap ladies and gentlemen. Karena, what is it? Karena kenapa? Kita harus menghormati tamu. Coba bayangkan, misalnya, ini siapa yang ini? Atau ada yang sabotase kali ini. Jadi begini, coba bayangkan ya, Anda misalnya dari mana ya? Saya coba lihat dari NTB deh, ya. Siapa namanya dari NTB? Pakai baju NTB bagus banget itu. Saya Lia Amrita, Pak. Ya. Kedatangan tamu dari Inggris. Lia umur berapa? Saya umur 17 tahun. Bilanglah umur 21 tahun jadi guide, bilanglah gitu ya. Lalu kamu dapat tamu yang datang umur 65, 67 ya. Paling muda 50. Panggil guys, dia suruh kamu turun dari bus. Terus terang aja. What did you call me? Guys. Terus terang aja, I hate the word guys. Karena saya juga masih mengajar di di sekolah-sekolah ya. Saya masih mengajar di Gunadarma, Universitas Bunda Mulia. Ya, kalau pakai guys gitu saya bilang turun dari bus. Saya nggak mau. Karena untuk menghilangkan itu, ya. Oke. Satu lagi sama Pak Budi kita tunggu dulu ini tentang ini duration of time. Sekitar 90% tidak mengatakan atau memberikan waktu kepada kepada wisatawan saat kunjungan. Kita kunjungan berapa lama gitu. Karena kenapa? Tidak semua wisatawan dalam grup itu mau ikut kamu, bukan semua. Mungkin dari 20 yang mau ikut kali 15 ikut kamu mau dengar. Yang 5 itu hobi foto, ya? Hobi bikin gambar. Dia mau berpisah. Nah, itu perlu dikasih tahu bahwa jam kita datang sini dan kunjungan setengah jam. Dari jam, nah itu harus pakai jamnya. Oleh sebab itu kita set waktu pertama kali ketemu kan. Misalnya dari jam 10 sampai 10.30 meeting point-nya di sini gitu. Atau meeting point di bus. Karena tidak semua wisatawan mau ikut kamu untuk keterangan, enggak. Percaya omongan saya deh. Saya bawa grup terus dulu. Nah, satu lagi terakhir ya, karena kamu mau makan kali ya. Ini jam berapa nih sekarang? 7.25 ya di kamu punya. Ini 6.25 di kita. 7.25 ya di kamu ya. Oke. Sebetulnya banyak. Nanti saya kirim ke pembimbingnya deh, saya bikin rapih dulu ya. Nah, satu lagi aja ya. Pada saat Anda tiba di hotel, bercakap dengan reception. Nah, ini ada yang bercakap dalam bahasa Inggris nih. Emang check-in-nya di mana? Di Amsterdam. Atau check-in-nya di London. Bahasa kan di kita masa ngomong bahasa Inggris sih. Mungkin hilaf ya, nggak apa-apa. Ya, itu bukan suatu nilai yang meruntuhkan, tidak. Kita lihat pokoknya ininya, nah itu kira-kira ya. Nah, pada saat Anda mendapat kunci, lalu memberikan kepada tamu, dengar ini. Jangan sekali-sekali sebut nomor kamar. Betul ya? Jangan sekali-kali memberikan atau menyebut nomor kamar si tamu. Bahaya itu. Karena kalau kita di lobi kan bukan kita aja kan. Betul ya? Ada orang publik. Kita mana tahu ada orang jahat atau enggak. Saya punya pengalaman soalnya. Di Yogyakarta, di Hotel Ambarukmo, hotel besar. Saya memberikan kunci disertai nomor kamar. Oke, beres semua. Besok paginya saya makan pagi di coffee shop. Ya, datang
tamu saya 2 cewek datang ke saya bilang, Patrick, last night was a very good joke. Dia bilang, loh, kenapa? Yes, you told something on the phone with us. Loh, enggak, saya enggak telepon. Ya, ditawarin apa? Ditawarin cowok. Karena dia lihat 2 cewek. Ini cerita benar ya, saya nggak main-main nih. Cerita benar. Jadi jangan sekali-kali, Mr. and Mrs. Smith, you are in room number 525. Nggak usah. Kamu bilang, Mr. and Mrs. Smith, this is your key. Dia kan tahu nomornya deh. Bisa baca kan nomornya. Iya nggak? Iya. Halo, iya nggak? Betul, Pak. Iya, Pak. Iya ya. Oke. Ya Pak, betul. Ya, betul. Ya, seperti saya katakan itu aja dulu lah. Ya. Ya, because that's his privacy. Kadang-kadang di rombongan ada tamu yang tidak mau nomor kamarnya diketahui sama temannya sendiri dalam rombongan cowok. Pernah saya dapat gitu. Karena mereka mau privacy. Ya. Itu aja deh. Kasihan udah kelihatan mukanya lapar semua nih. Apalagi dari NTB, makanya mukanya kok kayak lapar banget. Apalagi Kalsel tuh. Kaltim juga nih. Banten, Valdo ya. Valdo ya, Banten ya. Udah ya. Ada enggak? Kira-kira Anda ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada pertanyaan, saya ini nih. Saya sudahi atau kembali ke Pak Frankly. NTT Marcel, gimana? Ada pertanyaan? Tapi rata-rata terus terang ya, saya katakan guidingnya bagus semua. Enggak ada pertanyaan, Pak. Apa? Jadi misalkan ini kan Pak, tamunya ini grup-grup. Jadi bagaimana kalau misalkan salah satu dari mereka itu seolah-olah merasa tidak puas, tapi yang lain merasa puas, Pak. Bagaimana solusinya? Itu begini ya. Kepuasan kan itu tidak sama bagi semua ya. Tapi kalau umpama kamu bawa 20 misalnya, 18 puas, 2 nggak puas itu normal. Ya. Karena ada dalam bahasa Inggris dibilang there is a black sheep in the family. Ya. There must be a black sheep in the family. Ada pasti kambing yang hitam di keluarga yang suka bikin kacau-kacau gitu loh. Pasti ada. Saya setiap bawa grup itu pasti ada problemnya. Pasti banyak. Tapi saya hadapi dengan baik, akhirnya mereka baik aja. Ya, makanya harus sabar. Saya orang nggak sabar loh. Saya orang Ambon ini. Kalau mama nggak suka sama sekali langsung naik darah ini. Tapi cepat juga turun gitu loh. Ya. Dan sudah jadi anak Tuhan ya mesti turun dong. Nggak boleh lagi. Ya. Gorontalo, Anissa bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya dan Pak Budi, ini catatan saya sama Pak Budi, ya, berikan kepada Anda bisa dipergunakan, ya, dengan baik, ya, demikian gitu loh, ya. Tapi ada pertanyaan kepada saya ya, kepada Anda ya. Ada beberapa dari peserta itu tour guide begitu tiba di tamu kok tanyain luggage tag sama sama tiket untuk apa ya? Atau paspor ditanyain, where is your passport gitu loh. Where is your luggage tag? Untuk apa ya kira-kira ya? Saya nggak catat dari mana itu, saya nggak catat ya. Dari mana pesertanya saya nggak catat sih. Tapi ada beberapa tanya. Inbound guide, kamu tuh inbound tour guide ya. Tidak ada hubungannya sama paspor, nggak ada. Jangan sekali-sekali ambil paspor, jangan. Hilang, waduh, maaf ya bisa nangis Bombay kita nih.
hilang paspor, wah nangis India, gimana sih nangis India? Nyanyi kan tahu nyanyi India nyanyi tahu kan? Keliling-keliling apa tuh pohon. Nah ini nangisnya nih. Ya, jadi nggak usah rencana paspor. Tapi yang saya nggak bingung tuh cari luggage tag untuk apa ya? Karena saya tahunya tamu datang turun dari pesawat, kalau orang asing pasti dia melewati imigrasi dulu kan, betul nggak? Dicap, deng, selamat datang. Dia keluar, dia nggak langsung keluar, dia ambil kopernya dulu dong, ya kan? Begitu keluar kamu ketemu dia udah ada kopernya. Buat apa lagi snacknya lagi coba? Iya nggak? Iya nggak? Guru pembimbing mana ya? Iya, Pak. Asik, dijawab juga pertanyaan gua. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sekali-sekali saya bisa ke sekolah-sekolah kamu, kita bicara tentang tour guiding. Apabila Anda tertarik. Datang ke NTT, Pak. Kota dingin. Datang ke Labuan aja. Saya sudah, kalau Manggarai, Ruteng saya sudah sampai Maumere sana. Saya bawa grup dari Labuan Bajo. Wow. Komodo terus ke atas sampai di Maumere. Nanti kalau ke Ruteng lagi datang ke rumah ya Pak ya. Oh benar-benar. Kopi, Pak. Kita minum Insya Allah. kopi. Kopi Manggarai Pak. Kopi Manggarai enak sekali Pak. Ya, kopi Manggarai itu. Saya sudah berapa kali? 5 kali saya overland ke Flores dari Labuan Bajo. Yang ke-6 Pak, yang ke-6 nanti. Dari mulai Labuan Bajo belum ada airport, masih terminal dengan konjak-konjak itu. Saya tahu. Udah aman Pak, udah aman sekarang Pak. Ya udah, sekarang katanya Pak Budi udah kasih sign kita harus makan, Anda juga harus makan. Ya, goodbye. Pak Franky silakan. Thank you. Terima kasih. Pak. Pak Patrick. Jadi Pak Budi sudah terwakili ya. Terima kasih Pak Pedri. Iya. Ya, baik, karena memang sudah semuanya berbicara atau terwakili ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk selama 4 hari ya, 24, 25, 26, dan 27. Kita sudah bertemu dan sudah menyelesaikan lomba. Nah, kalian malam ini bisa bersantai ya, berleha-leha dulu ya, kecuali kalau yang sekolah besok gitu ya. Nah, kemudian untuk hasilnya kita bisa mendengar besok, rencananya sih besok sore ya. Kita tunggu saja pengumuman. Kalaupun ada perubahan nanti akan diberitahukan. Jadi siapapun yang menempati juara ya, biasanya 5 besar, pesan kami jangan jumawa, dan siapapun yang mendapatkan atau tidak mendapatkan tempat di 5 besar, jangan juga terlalu bersedih. Jangan berpikir bahwa ini adalah akhir dari perjuangan atau adalah saat ini adalah tujuan. Semuanya proses. Yang juara ini juga proses, bukan ending, bukan akhir. Yang belum juara juga, ini juga proses. Ada banyak kita tahu bahwa sang juara bisa tetap menjadi lebih baik di kemudian hari, tapi ada juga yang kita tahu juara itu tidak berhenti sampai di sana. Ya, juara Indonesian Idol nomor 1 itu jarang terdengar. Biasanya yang nomor 2 itu lebih bertahan lama. Berkibar. Ya, berkibar. Kuncinya adalah terus belajar. Apapun yang kita hadapi tetap semangat dan tetap berbuat baik. Terima kasih Bapak Ibu pembimbing dan para peserta, Bapak Ibu juri, para teknisi, dan untuk semua kita selamat malam ya. Selamat malam ya. Udah selamat malam. Sampai bertemu kembali. Terima kasih Pak. Kalau ada sesuatu yang dikomunikasikan bisa di chat di grup WA ya. Ya Pak. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Selamat malam.
Oh,